Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Pada khususnya yaitu pada pembelajaran berkarya dan berekspresi melalui puisi pada bagian yang kedua. Hal yang telah kita pelajari dalam tema berkarya dan berekspresi melalui puisi pada kurikulum Merdeka pada kelas 10 semester 2 yang telah kita pelajari adalah definisi puisi, kemudian memahami diksi dalam teks puisi yang dibacakan, memahami teks diskusi, dan menilai efektivitas diksi, rima, dan tipografi dalam puisi, menyajikan musikalisasi puisi secara kreatif. Kemudian yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mulai menulis tanggapan terhadap antologi puisi secara logis dan kritis, menyajikan pembacaan puisi dengan ekspresif dan kreatif, kemudian jurnal membaca dan refleksi. Itulah pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Mengingatkan kembali, puisi adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya makna. Nah, ini menunjukkan bahwa puisi pada titik tekannya adalah penggunaan kata-kata. Beda mungkin dengan prosa yang mengandalkan uraian paragraf yang panjang. Kemudian kalau kita mau menulis tanggapan terhadap puisi atau menulis tanggapan terhadap antologi puisi, kumpulan puisi secara logis dan kritis bagaimana? Yang pertama adalah tentukan antologi puisi yang akan kita tulis, jadi yang akan diresensi. Kemudian bacalah dengan seksama, jadi kita harus membaca puisi yang akan kita resensi. Kemudian pahami dan kaji secara mendalam isi puisi buku antologi puisi. Nah, ini dipahami dari kata dengan kata itu apa maknanya. Kemudian tulis berbagai informasi penting yang terdapat dalam buku dengan bahan dasar penulisan resensi. Kemudian membuat judul resensi, jadi judul resensi. Kemudian membuat ringkasan atau ikhtisarnya, jadi garis besarnya intinya apa. Judul itu adalah judul yang kita buat secara sendiri. Kemudian menuliskan hal yang unik atau menarik atau berkesan. Nah, ini. Kemudian menuliskan manfaat buku. Buku ini buku yang Anda baca antologi tadi manfaatnya kira-kira untuk apa. Nah, itu Anda tuliskan. Kemudian menuliskan kekurangan dan kelebihan. Jadi kita analisis secara kita membaca kekurangannya apa, kemudian kelebihannya apa. Nah, kita data, kita tulis. Kemudian berikutnya menuliskan kritik dan saran. Jadi di akhir ini kita menuliskan kritik dan saran. Kritiknya kalau yang kurang itu apa, nah itu dikritik, kemudian sarannya bagaimana. Kalau kelebihannya bagaimana? Kelebihannya ini dinyatakan, kemudian sarannya apa yang kelebihannya tadi. Kemudian menuliskan simpulan dan penutup. Nah, ini setelah kita membuat kritik, sarannya bagaimana, kita tutup dengan suatu simpulan. Nah, itulah cara menulis atau resensi dalam sebuah
antologi. Kemudian kalau kita menyajikan puisi, istilahnya membaca puisi, menyajikan pembacaan diri dengan ekspresi dan kreatif, apa yang kita perlukan? Yang pertama adalah ekspresi mimik wajah. Jadi perubahan wajah kita dalam membaca itu eh, kita hadapkan pada pembaca. Jadi kalau kita ingin membaca puisi itu sedih, ya kita raut kita seakan-akan ikut sedih, itu merasakan apa yang dituliskan oleh penyair. Kalau itu semangat, berarti kita wajah kita harus bagaimana supaya katakan itu semangat. Kemudian jangan lupa dalam hal yaitu gerak tubuh atau gestur ini dapat kita bantu ya, dapat kita membantu dengan menggunakan gestur atau gerak tubuh. Mungkin beberapa hal kita memerlukan ini gerakan tangan atau mungkin yang lain. Nah ini gerakan-gerakan semacam ini mungkin dapat kita pakai sepanjang itu mendukung. Kalau gerakan tubuh hanya mundar mandir gitu, tidak mencerminkan isi, ya tidak usah dipakai. Nah, kemudian namanya membaca itu harus artikulasi, kejelasan, lafal, vokalnya itu harus kena. Jadi harus ada ya, harus jelas lah apa. Jadi vokalnya a i u e o nya itu harus jelas. Kemudian kalau mungkin ada bunyi konsonan ya, misalkan apa, lepas, landas lah gitu jelas ya. Jadi ada artikulasi tertentu ya pada tekanan kata-kata tertentu. Kemudian ini tekanan itu menekan pada kata-kata tertentu. Jadi tata pilihan, terutama kata yang ditonjolkan atau di enjambement penyair, jadi yang ditonjolkan di depan itu kita beri tekanan. Kemudian di antara sela-sela membaca itu kadang juga ada jeda dan tempo. Kadang kita membaca dengan cepat atau mungkin ada semacam berhenti sejenak, kemudian membaca lambat, kemudian cepat. Nah, itu namanya tempo. Kemudian intonasi ini adalah berkaitan dengan tinggi rendahnya, jadi tingginya suara. Kadang kalau misalkan itu seakan-akan puisinya itu percakapan, ya itu kita buat ya agak tinggi, kemudian rendah, begitu dan sebagainya. Kemudian langkah-langkah membaca puisi secara tekstual, jadi secara teks. Jadi kita membaca secara teks. Itu yang pertama, berdirilah dengan tenang dan percaya diri di tempat pembacaan puisi yang disediakan. Jadi ketenangan ini akan membuat pembacaan kita menjadi lancar. Tenang dan percaya itu yang perlu kita lakukan. Kemudian hadapkan tubuh pada penonton. Nah, ini namanya membaca, maka harus dihadapkan tubuh pada penonton. Jangan membelakangi penonton. Nah, ini nanti raut mukanya, mimiknya tadi tidak tampak kalau kita membelakangi penonton. Kemudian bacalah terlebih dulu judul dan nama penulis. Misalnya judulnya apa begitu, Diponegoro Karya, gitu langsung. Kemudian berhenti beberapa saat untuk siapkan napas.
Jadi setelah membaca judul, berhenti mencari kondisi, mencari sesuatu ya, sesuatu yang supaya penonton itu siap lah begitu. Nah, ini mencari ancang-ancang tertentu ya, supaya mencari kondisi yang tepat untuk mengucapkan kata di awalnya itu. Kemudian selama pembacaan puisi, fokus perhatian pada puisi itu sendiri. Jadi fokusnya adalah pada puisi yang kita baca. Nah, ini sehingga nanti penjiwaannya tepat. Jangan misalkan kita membaca tapi fokusnya di sana, pada gerakannya misalnya begitu. Nah, ini nanti akan kacau ya, tidak sesuai dengan penjiwaannya. Kemudian ketika pembacaan puisi selesai, berhentilah beberapa saat. Jadi jangan selesai begitu, selesai langsung lari, misalnya begitu, jangan. Ya berhenti sejenak lah. Nah, sehingga menandakan bahwa pembacaan puisi Anda selesai itu bagaimana tandanya. Mungkin dengan kata-kata tertentu atau mungkin hanya memberi salam ya. Salam misalnya membungkukkan badan, begitu saja. Kemudian setelah itu tinggalkan tempat pembacaan puisi dengan sikap yang tenang, wajar. Jadi jangan ya hiruk pikuk atau mungkin ada kata-kata tertentu, dan tidak perlu tergesa-gesa. Jadi dengan wajar, misalkan Yati membungkukkan badan terus berjalan ke tempat semula dengan tenang. Kemudian kalau kita membaca puisi itu tadi, sebetulnya ada beberapa tingkatan dalam membaca tadi, yaitu membaca itu sendiri, jadi membaca tadi secara tekstual, membaca, menonton, mendengarkan, itu apresiasinya atau penghargaan terhadap puisi itu sama. Jadi membaca, menonton, mendengarkan. Kemudian pada tingkatan kedua, kita mampu menghargai. Nah, kalau kita sudah mampu menghargai, sudah bisa melihat bahwa pembacaannya tadi bagus, jelek, kurang baik, dan sebagainya, berarti ini sudah pada apresiasi yang kedua ya. Ini diingat-ingat. Kemudian kalau kita ada orang yang membaca puisi, kemudian kita mampu memahami isinya, nah ini sudah pada tingkatan yang ketiga. Nah, nanti ada orang baca puisi, mampu maknanya, kira-kira maksudnya puisi itu begini. Nah, itu pada bagian atau pada tingkatan yang ketiga. Kemudian kalau kita mampu menghayati, ya misalkan kok puisinya itu suasananya menyedihkan, kita bisa terhanyut, ikut sedih, atau mungkin semangat, kita ikut semangat. Nah, begitu berarti ini pada tingkatan yang keempat. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah menerapkan. Jadi kok puisinya ini berisi tentang saran, tentang kehidupan dan sebagainya, kita berusaha untuk menerapkan apa yang ada di dalam puisi yang mungkin dapat kita petik nilai-nilainya, itu kita terapkan. Nah, itu pada tingkatan yang kelima. Kemudian berkaitan dengan membaca puisi, menulis pembacaan puisi atau mengapresiasi, kita perlu juga membaca karya orang lain ya. Ada beberapa buku antologi tadi yang mungkin dapat menjadi referensi untuk dibaca. Nah, buku antologi puisi yang dapat menjadi referensi adalah sebagai berikut. Kini aku sudah menjadi
Batu karya Ispedi Setiawan. Teman-temanku dari Atap Bahasa karya Abrizal Malna. Kawitan karya Nimade Purnamasari. Perahu Badik karya Aspar Paturisi. Dan Nostalgi Transendensi karya Tuti Haryadi. Kemudian kalau kita membaca sebuah buku, tentu ada ringkasannya, ya. Ringkasan buku atau ikhtisar buku, hal yang unik atau yang menarik, manfaat, kekurangan, kelebihan, kritik, saran, dan simpulan. Itulah yang kalau kita membaca sebuah buku. Ini adalah pada bagian identitas buku. Nah, kemudian jurnal buku. Nah, kemudian kita setelah melakukan kegiatan serangkaian pembelajaran, kita butuh merefleksikan apa yang telah kita pelajari dan bagian-bagian mana yang belum terlalu dikuasai agar dapat menemukan solusinya. Kemudian refleksi ini apa saja yang kita refleksi? Nah, tentu ini adalah keterkaitan kejujuran kita dalam memahami pada bab 6 ini. Misalkan, saya memahami pengertian dan karakteristik teks puisi. Nah, sudah dapat atau masih perlu belajar lagi? Nah, rencananya bagaimana kalau sudah bisa memahami? Nah, kalau belum ya bagaimana rencananya? Nah, itu. Misalnya yang belum yang membaca lagi. Saya mampu memahami diksi dalam teks puisi secara kritis. Ya, itu sudah atau perlu belajar lagi. Saya mampu memahami teks diskusi dan menilai efektivitas diksi, rima, tipografi, dan makna yang amanat puisi. Nah, itu bagaimana. Dan seterusnya sampai mampu mengapresiasi puisi penyair terbaik Indonesia dan sebagainya. Ini sudah atau belum pada bagian yang terakhir itu tadi. Itulah pembelajaran kita kali ini. Mungkin masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau mungkin belum jelas. Silakan dapat bertanya melalui berbagai macam sumber, misalkan di Google Classroom, atau mungkin di YouTube, atau mungkin lewat WA dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Semoga Anda sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.